Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dengan NIM D23040058 kelas B. Nah, mengenai mata kuliah Micro Teaching 2, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian KDM atau keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar adalah seperangkat kemampuan atau keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan menyenangkan bagi siswa. Nah, dengan kata lain, KDM itu merupakan keterampilan inti yang menjadi dasar bagi guru dalam melaksanakan kegiatan mengajar di kelas, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari KDM. Tujuan utama KDM adalah agar guru mampu, yang pertama yaitu mengelola kegiatan belajar mengajar secara efektif. Yang kedua adalah menciptakan suasana kelas yang kondusif bagi belajar. Dan yang ketiga adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal. Dan yang terakhir adalah menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan tentang matriks identifikasi penerapan keterampilan dasar mengajar di kelas 5 SD, yaitu di sekolah SDE, yaitu di sekolah SDN 21 Toli-Toli. Nah, pada keterampilan dasar mengajar ini terdapat komponen dan terlaksana atau tidak terlaksana, dan juga ada kelebihan dan kekurangan. Nah, keterampilan dasar mengajar yang pertama yaitu keterampilan membuka pembelajaran. Nah, pada keterampilan dasar mengajar yang pertama terdapat 3 komponen. Yang pertama apersepsi, yang kedua adalah relevansi, dan yang ketiga adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun terlaksana atau tidak terlaksana, yang dapat terlaksana adalah apersepsi dan relevansi, sementara yang tidak dapat terlaksana adalah saat menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, untuk kelebihannya yaitu untuk menarik motivasi siswa, sementara kekurangannya adalah apersepsi kurang dan proses pembelajaran kurang terarah. Nah, yang kedua adalah keterampilan bertanya. Keterampilan dasar yang kedua mempunyai 2 komponen. Yang pertama adalah pertanyaan dasar, yang kedua adalah pertanyaan lanjutan. Mengenai terlaksana atau tidaknya, yaitu dapat terlaksana. Nah, untuk kelebihannya yaitu dapat membantu siswa untuk berpikir kritis dan menggali pemahaman, sementara kekurangannya adalah terdapat siswa yang kurang percaya diri. Nah, kemudian keterampilan dasar mengajar yang ketiga adalah keterampilan menjelaskan. Nah, pada keterampilan dasar mengajar yang ketiga terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah jelas, yang kedua adalah tepat, dan yang ketiga menggunakan contoh. Nah, untuk terlaksana atau tidaknya yaitu dapat terlaksana, dan kelebihannya yaitu menggunakan contoh sangat membantu pemahaman siswa, sementara kekurangannya adalah penjelasan terlalu panjang dapat membuat siswa merasa bosan. Nah, untuk keterampilan dasar mengajar yang keempat yaitu keterampilan memberikan penguatan. Nah, pada keterampilan ini terdapat 2 komponen. Yang pertama adalah penguatan verbal, dan yang kedua adalah penguatan non-verbal. Untuk terlaksana atau tidak, yaitu penguatan verbal tidak dapat terlaksana, sementara penguatan non-verbal dapat terlaksana. Nah, untuk kelebihannya yaitu meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri siswa, sementara untuk kekurangannya adalah tidak memberikan penguatan verbal, membuat siswa merasa kurang dukungan. Nah, untuk keterampilan dasar yang kelima adalah keterampilan menggunakan variasi. Nah, pada keterampilan yang kelima ini
terdapat 3 komponen. Yang pertama variasi metode, yang kedua variasi media, dan yang ketiga adalah variasi gaya. Untuk variasi metode dapat terlaksana, sementara variasi media tidak dapat terlaksana. Kemudian variasi gaya dapat terlaksana. Untuk kelebihannya yaitu meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa serta menjadikan siswa lebih fokus. Nah, sementara kekurangannya yaitu pembelajaran tanpa media itu kurang menarik. Nah, kemudian keterampilan mengelola kelas. Nah, pada keterampilan dasar mengajar yang ke-6 terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah disiplin, dan yang kedua mengatur tempat duduk, dan yang ketiga adalah iklim belajar kondusif. Nah, untuk terlaksana atau tidaknya yaitu dapat terlaksana. Nah, sementara kelebihannya yaitu dengan suasana kelas yang tertib membuat proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, sementara kekurangannya adalah kurangnya pengawasan, suasana kelas menjadi tidak teratur. Nah, kemudian keterampilan dasar mengajar yang ke-7 adalah bimbingan diskusi. Pada bimbingan diskusi ini terdapat 3 elemen. Yang pertama adalah membimbing diskusi, dan yang kedua adalah mengarahkan diskusi, dan yang ketiga memberi kesempatan bicara. Nah, adapun terlaksana atau tidak yaitu dapat terlaksana. Kemudian kelebihannya adalah menghargai pendapat satu sama lain dan melatih kerjasama. Sementara kekurangannya adalah masih terdapat siswa yang tidak percaya diri saat menyampaikan pendapat. Nah, selanjutnya adalah keterampilan dasar mengajar yang ke-8, yaitu membimbing kelompok kecil. Nah, pada keterampilan dasar mengajar yang ke-8 terdapat 2 komponen. Yang pertama membimbing kelompok, dan yang kedua adalah memperhatikan kesulitan siswa. Nah, untuk terlaksana atau tidak yaitu dapat terlaksana. Nah, untuk kelebihannya yaitu membimbing dan membantu kelompok yang mendapat kesulitan. Sementara kekurangannya adalah sulit membedakan ciri khas pada materi dengan ruang. Nah, yang terakhir atau yang ke-9 adalah keterampilan menutup. Pada keterampilan menutup ini terdapat 2 komponen. Yang pertama merangkum materi, dan yang kedua adalah memberi kesimpulan. Untuk terlaksana atau tidak, merangkum materi dapat terlaksana, sementara memberikan kesimpulan tidak dapat terlaksana. Kemudian untuk menjelaskan, untuk kelebihannya yaitu menjelaskan materi secara singkat, padat, dan jelas. Sementara kekurangannya yaitu merangkum materi terlalu singkat menjadi kurang menarik. Nah, kemudian kesimpulan, keterampilan dasar mengajar atau KDM adalah kemampuan utama yang harus dimiliki guru agar pembelajaran berjalan dengan efektif, menarik, dan bermakna. Dengan menguasai KDM, guru dapat mengelola kelas, menyampaikan materi dengan baik, serta menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Nah, itulah presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Satu orang di depan, boleh Mbak? Ini. Siapa yang tahu baru nih? Dari Sabang. Buat siapa mau? Sekarang. Ini tahu jawabannya. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, banyak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Jadi kakak mau tanya di sini, apa yang kalian pahami tentang bangun ruang? Atau yang kalian ketahui tentang bangun ruang? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini? Ada. Jadi bangun ruang lagi kayak masa kalian tidak tahu bangun ruang padahal sudah Jadi bangun ruang adalah suatu objek tiga dimensi yang memiliki volume yang dapat diukur dalam tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Coba saya dulu di sini. Coba kasih contoh saya persegi panjang dan tinggi. Kalau malam, yang mananya? Nanti kamu kerja soal kayak tadi kakak tadi kan? Kakak cuma kasih contoh saja. Jadi sudah tahu kan? Jadi katanya dulu, yang mana di sini? Yang mana itu? Yang
Kamu tanya. Yang mana di sini sisi? Sisinya dari jadi kalian kan di sini ya, kakak orang toh. Kamu punya kelompok itu Pak. Jadi sekarang sini, jadi kan situ anggota kelompoknya ada nomor. Nah sementara kalian satu orang, jadi sampingnya saja. Jadi sudah. Isi sudah. Siapa mau menulis? Kamu Bang. Waktunya 1 menit. Kasihan kamu. Saya kamu yang cari jawaban Kelompok berapa ini?
Harus perempuannya Madinah Laudis. Saya belum ada. Bentuk sisi balok, banyak sisi 5, banyak sudut 8. Nomor 3 sisi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok kami. Saya di sini sebagai moderator dan di sebelah saya dengan itu yang perempuan tadi. Hasilnya nomor 2 bus. Banyak sisi 6. Banyak sudut.
1. Kenapa di sini bisa 5? Itu main kenapa bisa 5? Yang cuma ada itu. Nah,